Raka adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun, tinggal di sebuah kontrakan sederhana di kawasan Jakarta Timur. Dari luar, kehidupannya tampak biasa-biasa saja. Bangun pagi, kuliah, nongkrong dengan teman, dan menghabiskan banyak waktu di dunia maya. Tapi ada satu hal yang membuat hidup Raka terasa berbeda, obsesinya terhadap gadget terbaru, terutama keluaran Apple. Sejak SMA, Raka selalu menjadi orang pertama di lingkungannya yang tahu berita tentang peluncuran iPhone. Dia hafal setiap spesifikasi, dari ukuran layar hingga jenis chip terbaru yang ditanamkan. Teman-temannya sering bercanda, kalau Apple bikin wajan, pasti Raka juga tahu spesifikasinya. Dan memang benar, Raka bisa berbicara berjam-jam soal inovasi teknologi Apple, dari yang masuk akal hingga yang terkesan mengada-ada. Kini, tahun 2025, dunia digegerkan dengan kabar peluncuran iPhone 17. Perangkat ini disebut-sebut sebagai revolusi terbesar dalam sejarah smartphone, layar holografik 3D yang bisa muncul tanpa kacamata, baterai berumur 5 hari penuh, kamera yang setara dengan kamera film profesional. Bahkan ada fitur personal assistant yang mampu menjawab dengan emosi manusia. Bagi Raka, iPhone 17 bukan sekadar ponsel, tapi sebuah simbol masa depan, dan dia ingin menjadi bagian dari itu. Namun, ada masalah besar, harga. Di Indonesia, iPhone 17 dibanderol sekitar 45 juta rupiah untuk varian standar, dan bisa tembus lebih dari 60 juta rupiah untuk model Pro Max dengan penyimpanan tertinggi. Angka yang bahkan melebihi biaya kuliah Raka 1 semester. Setiap hari, Raka melihat iklan iPhone 17 bertebaran di layar laptop, televisi kontrakan, bahkan billboard di jalanan. Di kampus, teman-teman dari keluarga kaya mulai pamer di Instagram, memegang kotak putih dengan logo Apple yang ikonik. Ada yang memotret diri di kafe dengan caption, "First in Indonesia, unboxing my new baby. iPhone 17 dream comes true." Raka hanya bisa menatap layar ponsel Android lamanya yang layarnya sudah retak, sambil menggulir feed dengan rasa iri bercampur frustrasi. Bukan berarti Raka tidak berusaha. Dia pernah menjadi freelance desain grafis online, mencoba ikut lomba konten, bahkan membuka jasa joki game. Namun, uang yang terkumpul selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari, bayar kos, makan, transportasi, dan biaya kuliah. Untuk membeli iPhone 17, tabungannya tidak ada artinya. Obsesi Raka makin lama makin parah. Dia mulai membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika memiliki iPhone 17. Kalau gue punya iPhone ini, semua orang bakal lihat gue beda. Gue bisa bikin konten lebih profesional, bisa terkenal, bisa nambah relasi. Hidup gue pasti berubah total. Itulah mantra yang berulang kali ia katakan pada dirinya sendiri. Teman dekatnya, Aldi, sering mencoba menasihati. "Rak, lu tuh ngaco. Lu kira iPhone bisa bikin hidup lu tiba-tiba sukses? Yang bikin sukses tuh kerja keras, bukan HP mahal." Tapi bagi Raka, kata-kata Aldi hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dia percaya bahwa dunia modern ini adalah dunia citra, dan citra sangat ditentukan oleh gadget yang dipegang. Hari-hari Raka mulai dipenuhi kegelisahan. Dia tidak bisa fokus kuliah karena pikirannya selalu melayang ke iPhone 17. Malam-malamnya dihabiskan menonton video unboxing di YouTube, membaca forum teknologi, dan menghitung-hitung kemungkinan. Kalau gue nabung 2 tahun, mungkin cukup, tapi kalau nunggu 2 tahun, iPhone 18 udah keluar, pikirnya. Dilema itu membuatnya semakin tertekan. Suatu malam, ketika sedang scrolling Twitter, Raka menemukan sebuah meme populer. Gambar orang berbaring di ranjang rumah sakit dengan tulisan, "Gue baru jual ginjal demi iPhone 17. Worth it, bro." Awalnya Raka hanya tertawa. Tapi semakin lama ia menatap meme itu, sesuatu yang aneh muncul di pikirannya. Kalau itu bukan cuma bercanda? Kalau beneran bisa? Kalau gue beneran jual ginjal gue? Pikiran itu mulai menancap seperti paku. Ia berusaha menepis,
Tapi besoknya saat berjalan di kampus, melihat seorang mahasiswi kaya memamerkan iPhone 17 Pro Max dengan casing berkilau, ide itu kembali muncul. Dan semakin hari, obsesi itu tidak lagi sekadar keinginan, tapi berubah menjadi dorongan berbahaya. Raka belum tahu bahwa langkah pertama menuju dunia gelap sudah ia ambil, meski hanya di dalam pikirannya. Dan sekali obsesi mengambil alih, hidupnya tidak akan lagi sama. Hari-hari setelah peluncuran resmi iPhone 17 terasa seperti badai informasi yang tak ada hentinya. Setiap portal berita teknologi, akun Instagram influencer, hingga channel YouTube favorit Raka, semua membicarakan hal yang sama, kehebatan gawai terbaru Apple. Setiap fitur baru seakan disajikan dengan dramatisasi, membuat penonton percaya bahwa hidup mereka akan level up begitu memiliki ponsel itu. Di kelas kampus, pembicaraan mahasiswa pun tak jauh berbeda. Ketika dosen baru saja masuk dan menaruh tas di meja, suara riuh obrolan mahasiswa masih terdengar. Ada yang membicarakan soal demo mahasiswa di depan gedung DPR, ada juga yang bercerita tentang konser musik. Namun, suara yang paling dominan adalah tentang iPhone 17. Gila, kameranya bisa bikin hologram. Bro, lu tinggal arahin aja ke meja, terus muncul miniatur 3D dari orang yang lagi video call. Kayak film-film Marvel gitu, kata Andre, salah satu teman sekelas Raka yang terkenal kaya raya. Ia mengangkat iPhone 17 Pro Max warna hitam titanium, lalu memperlihatkan fiturnya dengan bangga. Teman-teman yang lain langsung berkerumun, memuji-muji sambil berebut mencoba. Wih, gokil sih ini. Lihat detail hologramnya. Kayak orang beneran nongol depan mata. Raka duduk di bangku belakang, pura-pura sibuk mencatat materi kuliah, tapi matanya tak bisa lepas dari kerumunan itu. Hatinya mencelos. Rasa iri yang pekat bercampur dengan rasa minder. Ia merasa kecil, tak berarti. Seolah dirinya sedang berdiri di antara jurang pemisah antara mereka yang mampu dan dia yang tidak. Saat jam istirahat, obrolan semakin panas. Andre dan beberapa temannya mulai membicarakan harga. Gue beli yang Pro Max, 1 TB. Harganya sih 61 juta, tapi worth it lah. Sekali doang beli gadget segini, ucap Andre dengan wajah santai. Wih, itu setara DP mobil. Bro, sahut yang lain. Raka menelan ludah. Uang segitu baginya sama dengan biaya kuliah 4 tahun plus biaya hidup kontrakan. Ia teringat betapa susahnya ibunya mengirim transfer setiap bulan. Kadang telat karena gaji ayahnya yang hanya seorang pegawai swasta sering dipotong. Kontrakan yang ia tinggali bahkan bocor ketika hujan deras. Tapi Raka tetap memaksa diri merasa harus punya iPhone 17. Ketika malam tiba, Raka kembali terjebak di dunia maya. Ia membuka forum-forum di Reddit, Kaskus, hingga grup Telegram yang khusus membahas gadget. Di sana, orang-orang membicarakan strategi membeli iPhone 17. Ada yang rela mencicil dengan bunga mencekik, ada yang jual motor, bahkan ada yang bercanda, mending jual ginjal. Bro, sekali tebas, langsung kebeli Pro Max 1 TB. Tapi candaan itu tidak lagi terdengar konyol bagi Raka. Ia mulai serius menghitung. Kalau ginjal dihargai 400 juta di pasar gelap kayak yang sering gue baca, berarti gue bisa beli iPhone 17, MacBook terbaru, bahkan masih ada sisa buat hidup santai. Bayangan itu menggelitik batinnya. Teman dekatnya, Aldi, suatu sore menemuinya di kantin kampus. Aldi melihat tatapan kosong Raka yang terus mengarah pada ponsel retak miliknya. Rak, gue tahu lu lagi mikirin iPhone. Ya, tanyanya dengan nada hati-hati. Raka menghela napas panjang. Lu ngerti kan, Di? Semua orang udah pegang iPhone 17. Dan gue kayak orang jadul yang ketinggalan zaman. Lu bayangin, gimana gue bisa bikin konten TikTok kalau kualitas kamera gue masih kayak kentang? Aldi menggeleng. Lu tuh salah besar. Konten bagus bukan soal kamera doang. Lu lihat deh,
Ada banyak orang jadi terkenal cuma gara-gara ide unik, bukan gadget mahal. Lu jangan sampai gila cuma gara-gara HP. Raka diam. Ia tahu Aldi ada benarnya, tapi hatinya menolak. Obsesinya sudah terlalu dalam. Ia merasa kalau tidak punya iPhone 17, dirinya akan selamanya terjebak jadi orang biasa. Tekanan makin bertambah ketika ia pulang ke kontrakan. Grup WhatsApp keluarganya penuh dengan kiriman adiknya yang masih SMA, memamerkan teman-temannya yang sudah punya iPhone 17. Kat, kapan kita bisa punya kayak gini? Keren banget, bisa bikin PR hologram langsung. Raka hanya menjawab singkat, nanti ya. Di sisi lain, ibunya sering menasihati melalui telepon. Raka, jangan macam-macam. Fokus kuliah. Ingat, uang kita pas-pasan. Jangan iri sama orang lain. Tapi setiap kata-kata ibunya justru membuatnya semakin tersadar betapa jauh jurang finansial yang memisahkan dirinya dari orang-orang kaya. Puncaknya terjadi pada sebuah acara kumpul teman SMA di sebuah kafe mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Hampir semua orang di sana sudah memegang iPhone 17. Mereka berfoto bersama, membuat story Instagram dengan filter hologram terbaru. Raka berdiri di pojok, memegang ponsel lamanya, mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. Rak, lu belum ganti HP? Masih pakai itu? Tanya salah satu teman lamanya dengan nada heran bercampur meremehkan. Iya, masih, jawab Raka canggung. Waduh, update dong. Masa calon content creator masih pakai Android jadul. Lu ketinggalan tren, bro, ucap temannya sambil tertawa. Tawa itu seperti pisau yang menusuk hati Raka. Malam itu, ia pulang dengan langkah berat. Setibanya di kontrakan, ia menatap lama cermin kamar mandi. Kenapa gue harus malu cuma gara-gara HP? Kenapa dunia ini segila itu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tapi tanpa sadar, pikirannya kembali pada ide yang ia anggap solusi instan, jual ginjal. Narasi itu terus menghantui, membisikkan janji manis. Dengan satu keputusan, lu bisa punya semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Raka mulai mencari di Google harga ginjal di pasar gelap Indonesia. Pencarian Google malam itu menjadi titik balik dalam kehidupan Raka. Jari-jarinya gemetar ketika ia mengetik kata kunci yang seharusnya hanya bercanda di media sosial. Harga ginjal pasar gelap Indonesia. Layar ponselnya yang retak menampilkan deretan artikel samar, forum diskusi anonim, dan link mencurigakan. Ada yang mengatakan harga ginjal bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ada yang mengaku pernah ditawari puluhan ribu dolar di luar negeri. Angka-angka itu membuat jantung Raka berdetak lebih cepat. Kalau benar segini, gue bisa beli iPhone 17 Pro Max, MacBook Air terbaru, iPad. Bahkan masih ada sisa buat kontrakan setahun penuh, bisiknya sendiri. Raka duduk di tepi ranjang kontrakan, lampu kamar yang redup membuat suasana terasa semakin mencekam. Suara motor dari jalanan kecil di depan kontrakan hanya menjadi latar samar bagi pikirannya yang mulai kehilangan arah. Awalnya ia berusaha menepis ide itu. Nggak mungkin gue beneran jual ginjal. Ini gila, katanya, mencoba meyakinkan diri. Tapi setiap kali ia membuka Instagram dan melihat orang-orang pamer dengan iPhone 17, pikirannya kembali berputar. Candaan di forum, meme di Twitter, semua seolah berubah menjadi bisikan nyata. Jual ginjal, dan hidupmu akan berubah. Beberapa hari kemudian, di kampus, Raka tampak murung. Saat Aldi mendekatinya di kantin, Raka hanya menatap kosong ke meja. Lu kenapa, Rak? Gue perhatiin beberapa hari ini lu makin aneh, tanya Aldi sambil meletakkan segelas es teh. Raka menghela napas panjang. Gue bener-bener nggak tahan. Semua orang udah punya iPhone 17. Gue ngerasa kayak pecundang. Kayak nggak punya nilai apa-apa. Terus lu mau apa? Raka ragu sejenak, lalu berbisik. Gue kepikiran buat, jual ginjal.
Aldi langsung tersedak minumannya. Apa? Lu gila, Rak? Itu bukan solusi, itu jalan mati. Lu nggak ngerti, Di. Ini bukan cuma HP. Ini soal harga diri. Gue nggak mau terus-terusan jadi bahan ejekan. Gue pengen buktiin kalau gue juga bisa. Lagian, orang bisa hidup dengan satu ginjal, kan? Aldi menatap sahabatnya dengan ekspresi campuran antara marah dan cemas. Lu denger ya, Rak. Lu cuma terjebak ilusi. iPhone itu cuma barang. Nggak sebanding sama nyawa lu. Jangan bodoh. Raka terdiam, tapi kata-kata Aldi hanya menempel sebentar sebelum terhapus lagi oleh gelombang obsesi. Baginya, suara Aldi kalah keras dibanding bisikan dalam dirinya yang terus berkata, ini satu-satunya jalan. Malam itu, Raka kembali membuka laptop. Ia menemukan forum gelap yang membahas perdagangan organ. Akun anonim dengan nama aneh menulis, siapapun yang mau jual ginjal, DM saya. Bayaran cash, lokasi aman. Jantung Raka berdegup keras. Ia ragu, namun rasa penasaran membuatnya menyalin username itu. Hari-hari berikutnya, pikirannya terus digelayuti rasa cemas sekaligus semangat aneh. Di kelas, ia tak lagi fokus mendengar dosen. Setiap kali suara notifikasi masuk, ia berharap itu balasan dari akun misterius itu. Di dalam kepalanya, ia sudah membayangkan saat menerima uang tebal di tangan, pergi ke toko resmi Apple, dan membeli iPhone 17 dengan senyum puas. Namun, di balik fantasi itu, ada juga bayangan menakutkan. Tubuhnya terbaring di meja operasi, darah mengalir, atau berita kriminal dengan judul, mahasiswa hilang diduga korban sindikat organ. Bayangan itu membuatnya gelisah tiap malam, tetapi anehnya rasa takut itu justru membuat imajinasinya semakin nyata. Sampai suatu hari, ia menerima DM di aplikasi chatting anonim yang ia unduh dari forum gelap. Pesannya singkat, saya dengar Anda tertarik. Harga ginjal, 350 juta rupiah. Proses cepat. Lokasi aman. Tertarik. Raka membaca berulang kali. Tangannya berkeringat. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi, ia akan jatuh ke dunia yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Raka bercerita samar-samar pada adiknya lewat telepon. Bukan tentang niat jual ginjal, tapi tentang betapa dia ingin sekali punya iPhone 17. Adiknya hanya menjawab polos, Kak, nggak usah dipikirin. Aku juga pengen, tapi kan kita nggak mampu. Lagian, kakak kan udah keren walau pakai HP lama. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ada rasa hangat sekaligus sedih yang bercampur, tapi obsesi itu sudah terlanjur berakar. Di kampus, gosip makin memperburuk keadaan. Mahasiswa lain mulai bercanda. Raka kapan upgrade HP? Jangan-jangan dia jual ginjal dulu baru bisa beli? Hahaha. Candaan itu memicu gelombang emosi dalam diri Raka. Ia tersenyum pahit, tapi dalam hati ia berkata, kalau kalian tahu gue beneran bisa jual ginjal, kalian gak bakal ketawa lagi. Hari berganti, dan Raka makin larut dalam dilema. Ia mulai mencari informasi medis tentang hidup dengan satu ginjal. Ia membaca artikel kesehatan, menonton video dokter di YouTube, dan menemukan fakta bahwa banyak orang bisa hidup normal dengan satu ginjal saja. Fakta itu ia jadikan justifikasi. Apa yang salah kalau gue ngelakuin ini? Gue masih bisa hidup. Gue dapat duit. Gue dapat iPhone 17. Gue bakal dihargai. Begitulah ia meracuni pikirannya sendiri. Aldi semakin resah melihat sahabatnya berubah. Suatu malam, ia datang ke kontrakan Raka tanpa pemberitahuan. Ia menemukan Raka duduk di depan laptop dengan wajah serius. Layar menunjukkan forum gelap. Aldi langsung menutup laptop itu dengan keras. Lu udah keterlaluan, Rak. Lu mau mati gara-gara iPhone. Lu sadar nggak, sekali lu masuk ke dunia ini, lu nggak bakal bisa keluar.
Raka menepis tangan Aldi. Lu nggak ngerti, Di. Ini hidup gue. Gue yang nentuin. Jangan ikut campur. Pertengkaran itu meninggalkan luka. Untuk pertama kalinya, Raka mengusir Aldi keluar dari kontrakan. Setelah pintu tertutup, Raka duduk terisak. Sebagian dirinya masih sadar bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh. Tapi bayangan iPhone 17 tetap menari di kepalanya, seakan menjadi magnet yang tak bisa ia lawan. Dan di malam yang sunyi itu, Raka mengetik balasan singkat kepada akun misterius itu. Saya tertarik. Apa langkah selanjutnya? Hari-hari setelah Raka mengirim pesan kepada akun misterius itu terasa panjang, seperti menunggu bom meledak. Pagi ia bangun dengan kepala berat. Kuliah hanya sekadar formalitas. Malam ia kembali menatap layar ponsel, menunggu balasan. Setiap notifikasi membuat jantungnya meloncat. Entah itu pesan dari Aldi, ibunya, atau bahkan spam. Ia berharap-harap cemas, seperti seseorang yang menunggu keputusan nasib. Akun itu akhirnya membalas. Tenang, proses mubah. Tidak perlu khawatir. Kamu akan bertemu dengan kontak kami di lokasi tertentu. Jangan banyak bicara pada orang lain. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman. Raka membaca berulang-ulang. Kata, aman, menenangkan sekaligus menakutkan. Aman untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk mereka yang akan mengambil organnya? Di satu sisi, ia sudah berkomitmen. Ia merasa hanya selangkah lagi dari mimpi memegang iPhone 17 Pro Max. Namun di sisi lain, suara-suara dari orang-orang terdekatnya terus menghantui. Aldi yang marah, ibunya yang menasihati lewat telepon, adiknya yang polos memandang kakaknya sebagai panutan. Suatu malam, ibunya menelpon dari rumah kampung. Suaranya serak karena baru pulang kerja lembur. Raka, kamu nggak apa-apa di Jakarta? Mama dengar dari tetangga, biaya hidup di sana makin mahal. Kalau kurang uang, bilang aja. Jangan sungkan. Raka terdiam lama sebelum menjawab. Ia ingin sekali berkata, "Ma, aku mau jual ginjal demi beli iPhone." Tapi tentu itu mustahil. Akhirnya ia hanya berkata, "Aku baik-baik aja, Ma. Jangan khawatir." Namun, suara ibunya terus menusuk hati. Raka, kamu anak pertama. Mama dan papa nggak bisa kasih banyak. Tapi tolong jangan merasa rendah diri. Hidup bukan tentang barang. Mama bangga sama kamu selama kamu jujur dan sehat. Jangan sampai nyakitin diri sendiri. Air mata Raka hampir jatuh. Kata-kata itu seperti selimut hangat, tapi juga seperti rantai yang menahannya. Ia mulai bertanya pada dirinya, apakah iPhone 17 benar-benar sebanding dengan kekecewaan yang akan Mama rasakan kalau tahu aku menjual ginjal. Keesokan harinya, di kampus, ia mencoba bersikap normal. Namun Aldi tetap bisa membaca perubahan pada sahabatnya. Meski masih marah karena pertengkaran beberapa hari lalu, Aldi tak bisa membiarkan Raka larut. Saat kelas selesai, Aldi menahan Raka di koridor. Rak, gue tahu lu udah terlalu jauh. Gue nggak bakal pura-pura lagi. Gue udah anggap lu saudara. Kalau lu beneran nekat jual ginjal, itu sama aja bunuh diri pelan-pelan. Raka menatap Aldi dengan mata merah. Lu nggak ngerti, Di. Gue udah terlalu dalam. Gue udah komunikasi sama mereka. Aldi terkejut. Lu udah hubungin sindikat itu? Raka mengangguk pelan. Mereka janjiin 350 juta cash. Gue bisa langsung bayar semua hutang, nabung, beli iPhone 17, semua beres. Aldi mendesah frustrasi. Lu kira gampang? Lu kira mereka peduli sama lu? Kalau abis operasi lu mati, siapa yang tanggung jawab? Kalau lu nggak mati, tapi malah cacat seumur hidup? Atau kalau ternyata itu cuma jebakan buat perdagangkan manusia? Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ia tahu risiko itu nyata, tapi hatinya masih terpaku pada imajinasi memegang kotak putih berlogo Apple. Beberapa hari berikutnya,
Raka semakin sering mendapat pesan dari akun misterius itu. Mereka mulai menanyakan detail, golongan darah, kondisi kesehatan, dan kesiapan mental. Raka menjawab dengan ragu, tapi tetap menjawab. Ia merasa seperti sedang berjalan di lorong gelap, tapi di ujungnya ada cahaya iPhone yang berkilau. Namun setiap kali ia mencoba mantap, wajah ibunya kembali muncul dalam pikirannya. Malam-malam sunyi di kontrakan membuat ia sering merenung. Apakah benar harga dirinya hanya bisa ditegakkan dengan membeli sebuah benda? Pertentangan batin itu semakin kuat ketika adiknya, Vira, mengirim pesan suara. "Kak, aku cerita ke guru kalau aku punya kakak yang pinter banget, walau HP-nya jelek. Guru bilang, kakak hebat kalau bisa kuliah dan mandiri. Aku bangga punya kakak kayak kakak." Suara polos itu menusuk lebih dalam daripada ejekan teman-temannya. Raka meremas rambutnya sendiri. Ia merasa terpecah. Satu sisi dirinya ingin menjadi idola sosial media dengan iPhone 17 di tangan. Sisi lainnya ingin tetap menjadi anak baik yang tidak menyakiti hati orang tua dan adiknya. Suatu sore, Aldi datang lagi. Kali ini dengan wajah lebih serius. Ia membawa print-out artikel medis dan berita kriminal. "Rak, baca ini. Orang-orang yang ketipu sindikat ginjal. Ada yang gak pernah balik. Ada yang mati. Ada yang malah dijual ke luar negeri. Lu mau jadi headline berita kayak gini?" Raka membaca dengan tangan gemetar. Foto-foto korban membuat perutnya mual. Tapi entah mengapa, ada suara lain dalam dirinya yang berkata, "Itu cuma nasib buruk orang lain. Gue bisa lebih beruntung. Gue pasti selamat." Hari itu, Aldi menatap Raka lama sekali. "Kalau lu nekat, gue sumpah gue bakal bilang ke mama lu." Ancaman itu membuat Raka panik. "Jangan, Di. Mama nggak boleh tahu. Kalau gitu berhenti sekarang juga. Putus kontak sama mereka." Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata iya, tapi jarinya tetap menyimpan aplikasi chat gelap di ponselnya. Malam itu, ia menulis di buku catatan kecilnya. "Kenapa hidup selalu jadi pilihan sulit? Kalau gue nurut sama Mama, Aldi, dan Vira, gue akan aman tapi tetap jadi pecundang. Kalau gue ikutin obsesi, gue bisa jadi orang yang akhirnya dihargai. Tapi mungkin gue akan kehilangan segalanya. Mana yang harus gue pilih?" Pertentangan batin itu terus membakar. Setiap hari terasa seperti tarik-menarik antara dua kutub, keluarga yang penuh kasih, dan ambisi yang haus pengakuan. Dan di suatu dini hari yang hening, Raka duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Ia menatap notifikasi pesan dari akun misterius itu. "Kami tunggu keputusanmu. Jika kamu setuju, datang besok malam ke alamat yang kami kirim." Air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, pesan dari akun misterius terus berkedip di layar ponsel Raka. "Datang ke alamat ini besok malam, jam 11. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan bicara pada siapapun. Kami tahu kalau kamu cerita ke orang lain." Alamat yang tertera adalah sebuah ruko kosong di bilangan Jakarta Utara. Raka menatap peta Google Maps dengan perasaan campur aduk. Bagian dari dirinya berteriak untuk menghapus pesan itu, tapi bagian lain, bagian yang sudah dikuasai obsesi, mendorongnya maju. Keesokan harinya, ia menjalani aktivitas kuliah seperti biasa, tapi pikirannya melayang terus. Dosen bicara di depan kelas, suara teman-teman terdengar riuh, namun semuanya seperti gema jauh. Raka hanya menghitung waktu, jam, menit, detik menuju malam. Aldi yang duduk di sampingnya menyadari perubahan itu. "Lu kenapa, Rak? Dari tadi kayak orang kerasukan." "Gue cuma capek," jawab Raka singkat, lalu cepat-cepat mengemas barangnya begitu kelas selesai. Aldi mencoba mengejar, tapi Raka sudah keburu pergi. Sepanjang sore, Raka duduk di kontrakan. Ia menulis sesuatu di buku kecil,
Daftar alasan kenapa ia harus berani melangkah. Bisa beli iPhone 17. Bisa buktiin diri ke teman-teman. Bisa bikin konten profesional. Bisa bantu keluarga kalau ada sisa uang. Ia menulis dengan tangan gemetar. Semakin ia baca, semakin terasa logis di kepalanya, padahal semua itu hanyalah pembenaran semu. Jam 10 malam, Raka mengenakan jaket hitam dan topi. Ia memesan ojek online, pura-pura bilang hendak bertemu teman. Perjalanan terasa panjang. Jalanan Jakarta yang ramai siang hari kini berubah sunyi, hanya sesekali dilewati truk dan mobil pribadi. Setiap lampu jalan memantulkan bayangan wajahnya di kaca helm. Sampai di lokasi, ia turun dengan kaki goyah. Ruko itu tampak kusam, dengan cat dinding terkelupas dan pintu besi berkarat. Hanya ada satu lampu redup menyala di lantai 2. Raka menelan ludah. Pintu terbuka. Seorang pria berjaket kulit, wajahnya tertutup masker hitam, berdiri di sana. Suaranya berat. Raka. Raka mengangguk. Masuk. Di dalam, suasana lebih mencekam. Ruangan itu kosong kecuali meja kayu tua, beberapa kursi plastik, dan sebuah laptop terbuka dengan layar penuh kode. Dua pria lain duduk di sudut ruangan, menatap Raka dengan dingin. Pria berjaket kulit berkata, "Jadi, kamu serius mau jual ginjal?" Raka mencoba menegakkan tubuhnya. "Iya, saya butuh uang." "Alasan?" Raka terdiam sebentar, lalu berkata lirih, "Buat beli iPhone 17. Seketika, ruangan hening. Kedua pria di sudut saling pandang, lalu tertawa pelan, sinis. "Anak muda zaman sekarang, organ ditukar sama HP," ujar salah satunya. Pria berjaket kulit menatap Raka tajam. "Kami nggak peduli alasanmu. Yang penting, kamu sehat. Uang ada. Tapi ingat, sekali kamu masuk lingkaran ini, nggak ada jalan mundur." Ia menyerahkan selembar kertas berisi kontrak singkat, data diri, golongan darah, persetujuan. Di bagian bawah ada angka, 350 juta rupiah. Raka memegang kertas itu dengan tangan bergetar. Angka itu begitu nyata, begitu menggoda. Ia bisa melihat bayangan dirinya menenteng iPhone 17 Pro Max di pusat perbelanjaan mewah. Namun sebelum ia menandatangani, pria itu menambahkan, "Kami juga harus pastikan kamu patuh. Kalau kamu berani cerita ke polisi atau orang lain, jangan salahkan kalau keluargamu kena masalah." Ancaman itu membuat wajah Raka pucat. Ia membayangkan ibunya di kampung, adiknya yang masih sekolah. Dadanya sesak. "Pikirkan matang-matang. Besok kami tunggu jawabanmu. Kalau setuju, operasi dijadwalkan minggu depan," kata pria itu, lalu memberi isyarat agar Raka keluar. Raka melangkah keluar dengan langkah berat. Udara malam Jakarta yang lembab menempel di kulitnya. Jalanan kosong terasa menekan. Ia memesan ojek lagi, pulang ke kontrakan dengan pikiran kacau. Setiba di kamar, ia langsung menutup pintu, menjatuhkan diri di kasur, menatap plafon. Tangannya gemetar memegang kertas kontrak itu. Ia mencoba membayangkan wajah ibunya saat mengetahui putranya kehilangan ginjal. Ia mencoba membayangkan Aldi yang pasti akan marah besar. Tapi bayangan itu segera kalah oleh kilau iPhone 17 yang terus muncul di pikirannya. Keesokan paginya, Raka bangun dengan mata sembab. Aldi sudah menunggu di depan kelas. "Rak, gue tahu lu sembunyi sesuatu. Lu kemana tadi malam?" Raka pura-pura cuek. "Cuma jalan." "Jangan bohong. Gue bisa lihat dari muka lu. Lu makin gila, Rak." Aldi menahan lengannya. "Please, jangan lanjutin. Lu masih bisa mundur." Raka menepis kasar. "Lu nggak usah ikut campur," suaranya meninggi, membuat mahasiswa lain menoleh. Aldi terdiam, wajahnya penuh kecewa. Ia hanya berkata lirih, "Kalau lu beneran nekat, jangan cari gue lagi." Kalimat itu menghantam hati Raka lebih keras daripada ancaman sindikat.
Aldi adalah sahabat yang selalu ada sejak SMA. Kehilangan dia sama saja dengan kehilangan bagian dari dirinya. Tapi obsesi itu sudah terlalu dalam. Malam berikutnya, Raka duduk di kontrakan, menatap kertas kontrak. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan sindikat. Besok malam, jawaban final. Jangan telat. Tangannya berkeringat, matanya berkaca-kaca. Di satu sisi, ia merasa hanya perlu satu tanda tangan untuk mengubah hidupnya. Di sisi lain, ia tahu ia sedang berjalan menuju kehancuran. Suara ibunya kembali terngiang. Mama bangga sama kamu selama kamu jujur dan sehat. Jangan sakiti diri sendiri. Suara Aldi juga menghantui. Kalau lu beneran nekat, jangan cari gue lagi. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam kegelapan kamar kontrakan, ia merasa dunia mengepungnya. Dunia gelap perdagangan organ sudah membuka pintu, dan ia sudah berdiri di ambangnya. Tinggal satu langkah lagi, dan segalanya akan terlambat. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah tahu ada badai yang sedang bergemuruh dalam hati Raka. Sejak subuh ia tidak bisa tidur. Kertas kontrak yang diberikan sindikat tergeletak di meja belajar kontrakan. Penuh coretan tinta hitam dari tangannya yang ragu-ragu menandatangani. Setiap kali ia mendekatkan pena ke kertas, bayangan wajah ibunya muncul, mata yang lembut, senyum yang hangat. Tapi seketika, bayangan itu ditimpa cahaya perak iPhone 17 Pro Max yang berkilau dalam imajinasi. Pagi itu ia tetap berangkat kuliah, meski pikirannya tak ada di ruang kelas. Dosen membicarakan teori komunikasi massa. Namun bagi Raka semua terdengar seperti bahasa asing. Ia duduk di bangku paling belakang, menggesek layar ponselnya, membuka lagi foto-foto promosi iPhone 17. Fitur kamera 16K, chip A21 NeuroFusion, layar promotion 360 Hz, semua terasa seperti pintu menuju kehidupan yang lebih keren. Aldi masih duduk beberapa baris di depan, namun sejak pertengkaran kemarin, mereka tidak lagi bicara. Raka bisa merasakan tatapan Aldi sesekali mengarah padanya, penuh khawatir sekaligus marah. Tapi ia memilih menghindar. Dalam benaknya, Aldi hanyalah penghalang. Sore hari, hujan turun deras. Raka pulang ke kontrakan dengan jas hujan tipis, bajunya tetap basah kuyup. Ia menyalakan lampu meja, menatap kontrak di hadapannya. Angka 350 juta rupiah kembali menari-nari di kepalanya. Dengan uang itu, ia bukan hanya bisa beli iPhone 17, tapi juga motor baru, kamera mirrorless, bahkan liburan singkat ke Bali untuk konten. Semua teman akan iri. Tapi setiap kali imajinasi itu muncul, bayangan ibunya menenggelamkannya. Nak, jangan pernah sakiti tubuhmu. Tubuhmu itu titipan Tuhan. Kalimat itu berputar di telinga seperti mantra. Jam 9 malam, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Raka mengangkat dengan suara serak. Raka, waktu lu hampir habis, suara pria berjaket kulit terdengar dari seberang. Besok malam operasi. Kalau lu setuju, tanda tangani kontraknya sekarang. Bawa kertasnya ke lokasi. Kalau nggak datang, kami anggap lu pengkhianat. Dan ingat, kami tahu alamat kontrakan lu. Klik. Telepon ditutup sepihak. Raka terdiam. Jantungnya berdetak seperti gendang perang. Ancaman itu jelas. Ini bukan lagi sekadar pilihan. Dunia gelap itu sudah menggenggam lehernya. Ia mengambil pena. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipis meski kipas angin berputar kencang. Dalam keputusasaan, ia membuka WhatsApp. Jempolnya mengetik pesan untuk Aldi. Bro, kalau gue hilang beberapa hari, jangan cari. Maaf, gue harus lakuin ini. Pesan itu hanya ditulis, tak pernah terkirim. Ia takut. Takut Aldi benar-benar datang dan menghalangi. Takut sindikat marah kalau tahu ia cerita. Ia menghapus pesan itu, lalu menunduk pada kontrak. Pena menyentuh kertas. Garis demi garis terbentuk.
Nama lengkapnya, Raka Prasetyo, tertulis jelas. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil menandatangani. Saat tinta mengering, dadanya seperti dihempas batu. Ada rasa lega, namun bercampur dengan ketakutan mendalam. Ia menatap tanda tangannya lama sekali. Ini harga sebuah iPhone, gumamnya lirih. Malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia membayangkan ruang operasi gelap, pisau bedah berkilau, tubuhnya terbujur di meja tanpa daya. Ia membayangkan bangun dengan rasa sakit di perut, kehilangan sebagian dirinya. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga membayangkan genggamannya pada kotak putih bergambar apel tergigit, tersenyum puas saat menyalakan iPhone 17 yang baru. Keesokan paginya, ia datang ke kampus dengan wajah pucat. Aldi langsung menghampiri. "Rak, lu kenapa? Sakit?" Raka menunduk. "Enggak apa-apa." "Lu bohong. Gue kenal lu. Mata lu merah, badan lu lemes." "Rak, play AC, ceritain ke gue." Aldi berusaha memegang bahunya. Raka menepis dengan kasar. "Udah gue bilang, jangan ikut campur." Suaranya meninggi lagi. Orang-orang di sekitar kembali menoleh. Aldi terdiam, wajahnya menegang. Kali ini ia benar-benar mundur. Hari itu terasa panjang. Semua kegiatan kuliah hanya lewat begitu saja tanpa arti. Sore hari, Raka kembali ke kontrakan, memandangi kontrak yang sudah ditandatangani. Malam semakin dekat. Malam yang akan menentukan nasibnya. Sekitar jam 8 malam, hujan turun lagi. Angin membawa bau tanah basah, tapi juga membawa hawa mencekam. Raka duduk di tepi kasur, ransel kecil di sampingnya. Di dalam ransel, ada pakaian ganti, dompet, dan kontrak yang sudah ditandatangani. Ia mengirim pesan singkat ke ibunya. "Ma, doain Raka ya. Raka bakal bikin Mama bangga." Ibunya membalas cepat. "Mama selalu bangga sama kamu, nak. Jaga kesehatanmu. Jangan macam-macam ya." Pesan itu menusuk hati Raka. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi ia tetap berdiri, meraih ransel, lalu melangkah keluar ke jalan yang basah oleh hujan. Dalam perjalanan menuju lokasi, pikirannya campur aduk. Bagian dari dirinya ingin berbalik, membuang kontrak itu, lari sejauh mungkin. Tapi bagian lain, bagian yang sudah dikuasai obsesi, mendorong langkahnya maju. Motor ojek online membawanya melewati jalanan Jakarta yang licin. Lampu neon toko-toko yang masih buka memantul di aspal. Setiap kilau cahaya terasa seperti ejekan. Kamu menukar hidupmu demi benda mati. Sampai di depan ruko kosong itu, ia turun dengan lutut lemas. Pintu besi terbuka. Pria berjaket kulit menunggu dengan ekspresi datar. "Kontraknya?" tanya pria itu dingin. Raka membuka ranselnya, mengeluarkan kertas yang sudah terlipat. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan. Pria itu menatap sebentar, lalu tersenyum tipis. "Bagus. Besok malam, jam 10, operasi dilakukan. Jangan telat." Raka menelan ludah. "Di mana?" "Alamat lengkapnya nanti kami kirim. Jangan coba-coba kabur. Kami sudah tahu semua tentang kamu." Raka mengangguk kaku. Pria itu menepuk pundaknya, lalu menghilang ke dalam ruko. Pintu besi tertutup keras, meninggalkan gema di lorong gelap. Raka berdiri sendirian, hujan menetes di atas kepala. Ia merasakan tubuhnya berat, seakan semua energi terkuras. Satu hal yang pasti, garis hidupnya sudah berubah. Tinta di atas kertas itu bukan sekadar tanda tangan, melainkan luka yang belum menganga, tapi pasti akan berdarah. Malam operasi. Malam itu, Jakarta dipenuhi gemuruh hujan deras. Petir sesekali membelah langit, menerangi kamar kontrakan Raka yang gelap gulita. Lampu padam sejak sore, membuat suasana semakin mencekam. Di meja belajar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor misterius. "Alamat sudah dikirim. Bawa diri lu jam 10 malam."
Jangan telat. Jangan bawa siapapun. Kalau melanggar, lu tahu akibatnya. Lokasi yang tertera adalah sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditutup di daerah pinggiran kota. Raka menatap pesan itu lama sekali. Tangannya berkeringat, punggungnya dingin meski udara pengap. Ia tahu inilah malamnya. Malam di mana ia akan menyerahkan sepotong tubuhnya demi sepotong benda. Ia duduk di tepi kasur, ransel kecil sudah dipersiapkan. Di dalamnya ada pakaian ganti, dompet, dan ponsel. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding, melihat wajahnya sendiri. Pucat, mata cekung, bibir bergetar. Apa gue beneran siap? Gumamnya. Bayangan ibunya muncul lagi. Senyum hangat, suara lembut, doa-doa panjang setiap malam. Lalu bayangan Aldi, sahabat yang kini menjauh karena ulahnya sendiri. Dan di balik semua itu, ada bayangan iPhone 17 Pro Max, berkilau bak cahaya suji. Demi ini, semua demi ini, bisiknya, meski suara itu terdengar lemah, hampir seperti kebohongan. Jam 9.30, ia berangkat. Ojek online mengantarnya melewati jalanan licin dan sepi. Jakarta malam itu tampak seperti kota hantu. Toko-toko sudah tutup, lampu jalan remang, hanya sesekali mobil melintas. Hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang ia sembunyikan di balik helm pinjaman. Sampai di depan rumah sakit tua itu, jantungnya nyaris meloncat keluar. Gedungnya besar, kat dinding mengelupas, jendela-jendela pecah, seperti bangunan yang ditinggalkan. Namun di dalamnya, beberapa lampu neon redup menyala. Ada aktivitas tersembunyi. Pria berjaket kulit sudah menunggu di pintu. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar Raka masuk. Lorong rumah sakit itu berbau lembab dan karat. Kat dinding terkelupas, lantai penuh genangan. Lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Jangan banyak tanya. Ikutin aja, kata pria itu dingin. Mereka melewati beberapa pintu, sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan operasi darurat. Di dalamnya, ada ranjang besi tua, lampu sorot medis, meja instrumen dengan pisau bedah, jarum suntik, dan botol infus. 2 orang berpakaian seperti dokter berdiri di sana, tapi wajah mereka ditutupi masker tebal. Bau antiseptik menusuk hidung, bercampur dengan bau besi karat. Subjek siap? Tanya salah satu dokter dengan suara datar. Pria berjaket kulit mengangguk. Ini orangnya. Uang sudah beres. Pastikan dia bangun besok. Raka menelan ludah. Bangun besok. Dokter itu menatapnya sekilas. Kalau beruntung, ya. Kalimat itu menghantam telinga Raka seperti palu. Dadanya sesak, paru-parunya terasa sempit. Ia ingin kabur, tapi kaki seakan terkunci. Tangannya bergetar. Naik ke ranjang, perintah dokter. Raka berdiri kaku. Beberapa detik ia ragu, lalu perlahan-lahan naik. Ranjang besi itu dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Tali kulit segera dipasang di pergelangan tangan dan kaki. Ia terikat, tak bisa bergerak. Tenang saja, kata dokter lain, suaranya datar. Hanya sedikit sayatan. Kamu masih bisa hidup normal dengan 1 ginjal. Normal? Kata itu terdengar seperti ejekan. Tidak ada yang normal dari apa yang sedang ia lakukan. Jarum suntik mendekat ke lengannya. Cairan bening mengalir melalui selang infus. Pandangan Raka mulai kabur. Tapi sebelum benar-benar hilang kesadaran, ia melihat kilatan cahaya iPhone 17 di dalam pikirannya, bercampur dengan bayangan ibunya menangis. Aldi berteriak marah. 2 dunia bertabrakan di kepalanya. Emma. Aldi, maaf, bisiknya sebelum gelap. Raka tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat membuka mata, pandangannya buram. Lampu neon di atas kepala menyilaukan. Perut bagian sampingnya terasa perih luar biasa, seakan tubuhnya dibelah. Napasnya berat, keringat dingin membasahi wajah. Ia mencoba bergerak,
tapi tali masih melilit tubuhnya. Dari sudut ruangan, terdengar suara dokter. Operasi berhasil. Ginjalnya sudah diambil. Besok pagi, dia bisa keluar. Raka menutup mata, air mata mengalir. Semua sudah terlambat. Ia benar-benar kehilangan sebagian dari dirinya. Demi sebuah benda yang bahkan belum ia genggam. Dalam kabut kesadarannya, ia mendengar suara pria berjaket kulit. Besok uangnya ditransfer. Siapkan anak ini. Pastikan dia bisa jalan pulang. Jangan sampai mayatnya ditemukan. Kata-kata itu membuat tubuh Raka bergetar hebat. Mereka tidak peduli padanya. Ia hanyalah komoditas. Seonggok daging yang ditukar dengan uang. Malam itu, terikat di ranjang besi, Raka akhirnya menyadari, iPhone 17 hanyalah alasan tipis. Obsesi, gengsi, dan tekanan sosial telah menjerumuskannya ke jurang. Dan sekarang, ia tak lagi utuh. Uang darah. Pagi itu, Raka terbangun dengan tubuh yang terasa asing. Ranjang besi berdecit ketika ia mencoba bergerak. Peri menusuk di sisi perutnya membuat napasnya tersengal. Ia menoleh pelan, mendapati balutan kasap putih menutupi area operasi. Di dekatnya, infus masih menancap di lengan. Suara langkah mendekat. Seorang dokter berjas putih, dengan masker menutupi wajah, memeriksa kondisinya. Masih hidup, katanya singkat. Ia menuliskan sesuatu di kertas. Sakit itu wajar. Jangan banyak gerak. 2 jam lagi, infus dicabut. Setelah itu, kamu pulang. Kami tidak mau orang luar curiga. Pulang? Kata itu terdengar ironis. Raka ingin tertawa, tapi yang keluar hanya erangan. Pulang kemana? Pulang sebagai manusia yang tak lagi utuh? Pulang dengan beban rahasia yang tak mungkin diceritakan pada siapapun? Beberapa jam kemudian, infus dilepas. Pria berjaket kulit kembali muncul. Uang sudah ditransfer. Cek rekeningmu. Raka merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Aplikasi mobile banking terbuka. Matanya terbelalak. 350 juta rupiah benar-benar masuk ke rekeningnya. Angka itu begitu nyata, begitu gemuk, begitu menggoda. Namun, rasa mual justru menyerang. Ia memandangi nominal itu lama sekali, lalu menutup layar ponsel. Ini, harga sebuah ginjal, bisiknya getir. Pria itu menepuk bahunya. Kamu bebas sekarang. Jalan keluar lewat lorong belakang. Jangan pernah kontak kami lagi. Dan jangan bodoh, jangan cerita ke siapapun. Kalau kamu buka mulut, keluargamu yang bayar harganya. Ucapan itu seperti borgol tak kasat mata. Raka keluar dari rumah sakit tua itu dengan langkah terseok. Udara pagi Jakarta yang lembab menusuk paru-parunya. Ia menahan perih di perut dengan tangan, berjalan pelan ke jalan besar. Tidak ada yang tahu bahwa anak muda yang berjalan gontai itu baru saja kehilangan bagian penting dari tubuhnya. Sampai di kontrakan, ia langsung roboh di kasur. Kamar sempit itu terasa seperti kuburan. Bau obat dan darah samar masih melekat di tubuhnya. Ia membuka ponsel, menatap angka fantastis di rekeningnya. Ada dorongan kuat untuk segera pergi ke pusat perbelanjaan, membeli iPhone 17 yang selama ini menghantui. Namun tubuhnya terlalu lemah. Setiap kali bergerak, luka di perutnya berdenyut. Ia hanya bisa berbaring, menatap langit-langit, mendengar suara tetangga kontrakan bercanda, anak-anak berlari, pedagang lewat. Dunia berjalan normal, sementara ia terjebak dalam rahasia kelam. Siang itu, ia mendapat pesan dari ibunya. Nak, Mama mimpi buruk semalam. Kamu baik-baik saja, kan? Raka terdiam lama. Jemarinya menari di atas keyboard, lalu hanya menuliskan. Aku baik-baik saja, Ma. Jangan khawatir. Kebohongan pertama pada ibunya. Dan itu menusuk lebih dalam daripada luka di tubuh. Beberapa hari kemudian, Raka memaksa diri kembali ke kampus. Jalannya masih tertatih, wajahnya pucat.
Aldi langsung melihat perubahan itu. Ia menghampiri, mencoba menahan emosinya. "Rak, lu kenapa? Lu sakit parah?" "Ya." Raka menunduk. "Cuma masuk angin." "Bohong lagi." Aldi menatapnya tajam. "Lu pikir gue nggak tahu? Lu berubah banget. Lu sembunyiin sesuatu yang gede." Raka tidak menjawab. Ia hanya berjalan menjauh, meninggalkan Aldi dalam kebingungan. Persahabatan mereka semakin retak, dan Raka tahu, kalau Aldi tahu kebenaran, semuanya akan hancur. Malam itu, Raka akhirnya melakukan hal yang selama ini ia impikan. Ia pergi ke sebuah Apple Store mewah di pusat kota. Lampu neon menyilaukan, interior putih mengkilap, penuh orang muda bergaya modern. Ia melangkah pelan, masih menahan sakit di perut, namun matanya berbinar saat melihat rak penuh iPhone 17 terbaru. iPhone 17 Pro Max, warna titanium frost, varian 2TB, katanya pada petugas dengan suara serak. Tak lama kemudian, kotak putih dengan logo Apple tergigit itu ada di tangannya. Ia membayar dengan kartu debit. Sekali gesek 38 juta rupiah mengalir dari rekeningnya. Petugas menyerahkan tas belanja mewah, tersenyum sopan. "Selamat, Pak. Anda pelanggan pertama hari ini." Raka keluar dari toko dengan langkah gontai. Di tangannya, kotak iPhone 17 terasa ringan, terlalu ringan dibanding harga yang ia bayar dengan tubuhnya. Malam itu, di kontrakan, ia membuka kotak itu dengan penuh ritual. Plastik tipis disobek, layar hitam berkilau memantulkan wajah pucatnya. Ia menyalakan ponsel, logo Apple menyala terang. Air mata mengalir tanpa henti. "Ini dia yang gue korbankan semuanya," bisiknya lirih. Namun rasa puas itu hanya bertahan beberapa menit. Begitu layar utama muncul, begitu ia mencoba kamera super canggihnya, perih di perut kembali menusuk. Tiba-tiba semua terasa hambar. Ia menatap ponsel itu, tapi yang dilihat bukan kecanggihan teknologi, melainkan bayangan pisau bedah, bau antiseptik, jeritan batin saat ia kehilangan ginjal. Hari-hari berikutnya, uang di rekeningnya perlahan berkurang. Ia membeli motor baru, pakaian bermerek, makan di restoran mahal. Ia mengunggah foto-foto ke media sosial, berpose dengan iPhone 17 barunya. Teman-teman kampus mulai berkomentar. "Wih, Raka naik level. Bro, Sultan mendadak nih. Lu bisnis apa sih? Kok tiba-tiba tajir?" Raka hanya tersenyum, menutup rapat rahasia kelamnya. Namun setiap komentar itu seperti duri. Ia tahu, semua itu bukan hasil kerja keras atau keberuntungan, melainkan hasil dari sebuah pengkhianatan terhadap tubuh sendiri. Aldi hanya menatapnya dari jauh, ekspresi kecewa dan bingung bercampur jadi satu. Ia tidak lagi mencoba mendekat. Persahabatan mereka kini hanya bayangan. Dan setiap malam, saat lampu kamar dimatikan, Raka berbaring memeluk iPhone 17 di dada. Perutnya masih berdenyut, luka operasi belum sepenuhnya pulih. Di telinganya bergema suara dokter. "Kalau beruntung, kamu bangun besok." Ia memang bangun, tapi setiap hari, ia merasa lebih mati dari sebelumnya. Waktu terus berjalan. Luka operasi di tubuh Raka memang perlahan mengering, tapi luka di dalam dirinya semakin melebar. Hari-harinya penuh dengan bayangan yang menghantui. Setiap kali ia bercermin, ia tidak lagi melihat pemuda biasa, melainkan seorang yang kehilangan sebagian dirinya demi benda mati. Di media sosial, ia tampil sempurna. Foto dengan iPhone 17 Pro Max terbaru, motor sport, pakaian bermerek, makan di restoran mahal. Semuanya tampak seperti kesuksesan anak muda. Komentarnya selalu banjir pujian dan iri. "Rak, hidup lu idaman banget, bro. Gila, baru semester 4 udah jadi sultan. Ajari dong cara cepat kaya." Raka hanya membalas dengan emotikon senyum. Tapi di balik layar, ia sering menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Suatu malam,
Ia kembali ke kontrakan dengan tubuh lemas. Jalanan Jakarta ramai, namun ia merasa asing di tengah kerumunan. Lampu kota, suara klakson, dan orang-orang tertawa justru membuatnya merasa semakin sendirian. Sesampainya di kamar, ia menyalakan lampu redup dan duduk di tepi kasur. iPhone 17 barunya diletakkan di meja. Ia menatapnya lama sekali. Layar itu bersinar indah, tapi sinar itu tak mampu mengusir gelap di hatinya. Ia membuka aplikasi kamera, mengarahkan ke wajahnya. Tampak jelas mata yang cekung, kulit pucat, bibir kering. Kamera super canggih itu menampilkan semua detail dengan kejam, tanpa bisa ia sembunyikan. Bagus, kamera ini bisa lihat betapa rusaknya gue, gumamnya getir. Air mata jatuh. Ia memeluk perutnya yang masih nyeri jika disentuh. Demi lu gue rela jual sebagian hidup gue. Tapi kenapa gue masih kosong? Di kampus, Aldi semakin menjauh. Mereka kini seperti orang asing. Raka kadang ingin menghampiri, meminta maaf, menceritakan semuanya. Tapi setiap kali niat itu muncul, suara ancaman sindikat kembali terngiang. Kalau kamu buka mulut, keluargamu yang bayar harganya. Ia memilih diam. Namun diam itu membuatnya semakin terasing. Teman-teman lain hanya melihat sisi glamornya. Tidak ada yang tahu sisi gelap di baliknya. Raka merasa seperti aktor yang terus memainkan peran dalam drama murahan, dan ia lelah. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda rapuh. Ia sering pusing, cepat lelah, bahkan pingsan saat kegiatan kampus. Dokter kampus menyarankan pemeriksaan lebih lanjut, tapi Raka menolak. Ia tahu alasannya, dan ia tidak berani menghadapi kebenaran medis. Setiap kali perutnya nyeri, ia mengingat kembali malam operasi itu. Cahaya lampu neon, suara logam, bau antiseptik. Ingatan itu membuatnya mual. Suatu malam, rasa sakit datang lebih hebat dari biasanya. Raka tergeletak di lantai kontrakan, menggigil. iPhone 17 di sampingnya menyala, menampilkan notifikasi. Promosi terbaru aksesoris mahal. Ia meraih ponsel itu dengan tangan gemetar, lalu melempar ke dinding. Layar retak, kilau cahaya padam. Tangisnya pecah. Lu nggak sebanding sama semua ini. Lu nggak sebanding. Keesokan paginya, Aldi datang mengetuk pintu kontrakan. Entah kenapa, mungkin naluri persahabatan membuatnya kembali. Raka membuka pintu dengan wajah kusut, mata sembab. Aldi kaget melihat kondisi sahabatnya. Rak, lu kenapa? Astaga, lu kurus banget. Raka terdiam lama. Air matanya kembali jatuh. Ia ingin bicara, ingin mengaku, tapi lidahnya keluh. Ia hanya memeluk Aldi erat. Tubuhnya bergetar. Gue udah hancur, bisiknya. Aldi membalas pelukan itu, meski bingung. Apapun yang lu lakuin, gue tetap sahabat lu. Tapi jangan terus begini. Lu butuh pertolongan. Raka menangis makin keras. Itu pertama kalinya ia merasa sedikit lega, meski rahasianya masih terkunci rapat. Hari-hari berikutnya, uang 350 juta rupiah itu terus menipis. Motor baru, pakaian mahal, makan enak, semua menguap cepat. Sisa saldo tak lagi setebal dulu. Dan setiap kali ia melihat rekening berkurang, perih di perutnya kembali terasa. Seolah tubuhnya menertawakan kebodohannya. Lu jual gue cuma buat ini. iPhone 17 yang dulu ia idam-idamkan kini tergeletak dengan layar retak. Ia sudah tak lagi merasakan kebanggaan saat menggenggamnya. Justru setiap kali ia menatap ponsel itu, ia merasa muak. Suatu malam, ia menulis di buku catatannya. Semua orang pikir gue hebat. Padahal gue pengecut. Gue rela jual ginjal demi gengsi. Gue kaya sebentar, tapi kehilangan selamanya. iPhone ini bukan simbol kemenangan, tapi tanda kebodohan. Kalau ada yang baca ini nanti, jangan pernah ulangi kesalahan gue. Harga diri lu nggak bisa ditukar dengan organ tubuh lu.
Gue udah buktiin, dan sekarang gue kosong. Ia menutup buku itu, menyelipkannya di laci. Kemudian, ia berbaring di kasur, memeluk perutnya yang masih berdenyut. Matanya menatap langit-langit kontrakan yang penuh noda lembab. Ia berbisik lirih, maaf. Raka nggak bisa jaga titipan Tuhan. Air mata terakhir malam itu mengalir. Jakarta tetap ramai di luar sana. Toko-toko buka, orang-orang bekerja, lalu lintas macet seperti biasa. Hidup berjalan normal. Tapi di kamar kontrakan kecil itu, ada seorang pemuda yang baru menyadari, obsesi bisa merampas segalanya. iPhone 17 akhirnya ada di tangannya, tapi dengan harga yang terlalu mahal. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar bertanya pada dirinya sendiri. Kalau gue bisa balik ke masa lalu, apakah gue masih akan memilih benda ini daripada hidup gue sendiri? Hening menjawab,